Jepang kalah menghadapi Kroasia dalam adu tendangan penalti. Kemudian Korea Selatan harus kalah juga menghadapi Brazil dengan skor 4-1. Otomatis wakil Asia di babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar sudah tidak ada lagi. Aku tidak membahas apakah negara Asia negara badminton, tapi perlu teman-teman garis bawahi. Tahun depan 2023 di Indonesia itu ada Piala Dunia U20. Timnas Indonesia sebagai tuan rumah akan main. Nah, orang-orang ataupun oknum-oknum yang menyebutkan negara Asia negara badminton, apakah pada momen tersebut akan berani speak up, koar-koar teman-teman, menjustifikasi bahwa negara Asia negaranya badminton. Kita lihat aja teman-teman, mungkin sebagian, aku tidak katakan itu salah, tapi ini terkait tentang rasa respect. Kita pun nggak bisa menyebutkan negara Jepang, negara Korea, dan lain sebagainya negara-negara Asia dari ya jagonya badminton. Kenapa? Jadi selesai pertandingan Jepang menghadapi Kroasia, teman-teman, Hajime Moriyasu, pelatih dari Jepang, menyebutkan ini era baru sepak bola Jepang. Bayangkan, mereka udah melakukan seperti ini, tapi Piala Dunia ini merupakan sebagai tonggak baru sepak bola mereka. Apa maknanya? Maksudnya apa, teman-teman? Lihatlah, sepak bola Jepang, timnasnya teman-teman, berhasil mengalahkan timnas Jerman, berhasil mengalahkan timnas Spanyol. Nah, ketika mereka berhasil mengalahkan negara-negara hebat, mantan ataupun pernah menjadi juara dunia, teman-teman, mentalitas itu akan terbentuk. Dan itu yang dimiliki ataupun pesan yang disampaikan oleh Hajime Moriyasu kepada pemain-pemain Jepang. Jangan takut ketika menghadapi tim yang lebih tangguh lagi. Kenapa? Karena posisi Jepang, sepak bolanya teman-teman, ini pemikiran mindset ya teman-teman ya, udah bisa lah ya bersaing dengan negara-negara Eropa. Contoh kita ambil tadi, Jerman bisa dikalahkan, Spanyol bisa dikalahkan, walaupun ada diskursus Jepang mampu mengalahkan Spanyol karena Spanyol bermain lepas di pertandingan tersebut agar mampu menghadapi Maroko. Tapi di samping itu, nyatanya sejarah itu dicatat Jepang mampu memberikan sesuatu yang luar biasa di Piala Dunia ini. Walaupun masih ada yang menyebutkan tim badminton. Terkait tentang tim badminton ini, ya jiwa respect lagi ya teman-teman. Ya kan nggak enak menjustifikasi ya benua ini badminton ini itu. Nanti kita lihat di Piala Dunia U20 tahun depan apakah akan muncul lagi stigmatisasi bahwa negara ini negara itu hanya jago olahraga A, B, C, D, E. Kalau misalnya udah ada dijustifikasi gitu, bagaimana mau berkembang suatu cabang olahraga yang ada di negara tersebut, teman-teman. Oke, di video ini banyak poin yang ingin aku sampaikan, tapi aku bahas dulu sedikit pertandingan Jepang menghadapi Kroasia. Nah, di pertandingan ini, Kroasia babak pertama menurut aku dari sisi intensitas penekanannya, teman-teman ya, agresivitasnya nggak begitu luar biasa. Otomatis Jepang lebih berani untuk menguasai bola. Bukan seperti Jepang menghadapi Jerman, menghadapi Spanyol yang rata-rata parkir bus ataupun menjaga pertahanan mereka kuat banget, teman-teman. Compact defense yang mereka terapkan. Nah, di pertandingan ini lebih diberi keleluasaan oleh timnas Kroasia untuk Jepang bermain sepak bola dan mampu menciptakan 1 gol. Nah, di babak kedua diubah treatment tersebut. Apa yang dilakukan oleh Kroasia? Bermain lebih berani menekan, lebih berani untuk menguasai bola. Dan berbeda kan? Langsung timnas Jepang pun dipaksa untuk bermain seperti menghadapi Jerman ataupun Spanyol yang istilahnya teman-teman nggak terlalu banyak lah lagi untuk menguasai bola. Nah, poinnya Jepang ini akan sangat berbahaya kalau mereka memiliki pemikiran untuk rajin ataupun banyak menguasai bola, teman-teman. Mereka ini mampu, Jepang. Tapi karena di tahap sekarang ini mereka masih bermain oportunis menurut aku, kadang sedikit pragmatis, teman-teman. Ya, momen-momen yang harusnya mereka bisa mengendalikan permainan diputar baliklah
oleh Kroasia. Jadi aku bacalah di media-media yang benar-benar pure taktikal ya teman-teman, tulisan-tulisan yang mereka tulis ya, salah satu poin yang dimiliki oleh Jepang ini yang harus diperbaiki ke depan, rasa ingin untuk menguasai bola. Nah, artinya apa? Pasif banget Jepang untuk ingin merebut bola, untuk ingin menguasai bola. Tapi good point, good game, walaupun target yang dicanangkan Federasi Sepak Bola Jepang kepada Hajime Moriyasu tidak terpenuhi, targetnya lolos 8 besar, tapi yang disampaikan oleh Hajime Moriyasu ini sebagai bargaining point untuk sepak bola Jepang agar bisa maju ke depannya. Nah, kalau kita lihat secara teknis di Piala Dunia ini teman-teman, ada kaitannya suatu pertandingan itu dengan taktikal. Jadi beberapa pertandingan Piala Dunia sempat aku buat analisis menggunakan grafis. Coba teman-teman lihat di YouTube short aku ataupun di TikTok. Nah, for your information, di TikTok itu teman-teman, selama edisi Piala Dunia ini yang nonton video aku kurang lebih ada 30 juta. Tapi udah di-ban oleh FIFA video-video analisis taktiknya. Lihat tuh, kurang lebih teman-teman, selama Piala Dunia 2022 Qatar, 30 juta yang followersnya hanya 30.000. 30 juta yang menonton analisis taktik aku dan hilang akun tersebut. Pada saat aku membuat video analisis taktik, ada beberapa oknum netizen yang menyebutkan itu kan hanya kebetulan. Alah, itu kebetulan, cocokologi. Nah, jadi sempat aku membaca satu artikel dari asisten pelatih dari Thomas Doll, yaitu Jan kelima teman-teman ya, dari Republik Ceko kalau aku tidak salah. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Jan kelima, asisten pelatih Thomas Doll di Persija, di Liga Indonesia itu kompetisinya teman-teman, taktiknya itu nggak begitu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, latihan di Liga Indonesia itu lebih ke individu. Tapi pemain-pemain Persija sekarang udah merubahnya. Kemana? Ke fisik dan taktikal. Coba teman-teman fokuskan ke taktikal ini tadi. Baca, buka sekarang Google buka. Lihat pandangan-pandangan orang-orang luar ketika datang ke Indonesia. Ataupun ketika pemain-pemain Indonesia pergi keluar, balik lagi ke Indonesia. Taktik kita itu harus memang menjadi salah satu poin yang harus ditingkatkan lagi. Kadang kita nonton sepak bola kita long ball. Kenapa aku sebutkan demikian teman-teman? Di era sekarang, kalau kita lihat di Piala Dunia teman-teman, taktik itu menjadi salah satu faktor yang sangat berperan besar. Di samping mental, individu, dan lain sebagainya teman-teman. Kalau misal nggak ada taktik, gimana menerapkan compact defense, high defensive line, kemudian man-to-man marking, zonal marking, pemahamannya. Pada akhirnya, apa yang aku sampaikan ini kalau kita ambil case Spanyol menghadapi Jepang, Jepang menghadapi Jerman, ada juga yang menyebutkan kebetulan. Tapi no problem. Nah, esensi yang ingin aku sampaikan teman-teman, memang harus diberikan literasi banyak kepada penonton kita yang ada di Indonesia ini terkait tentang hal-hal teknis, kemajuan-kemajuan sepak bola teknis. Kenapa teman-teman? Aku tidak menyalahkan ada orang yang komentar, wah itu kan kebetulan taktiknya kayak gitu, ini itu. Pokoknya intinya kebetulan lah, setiap aku bahas analisis taktik teman-teman, ada juga oknum-oknum yang menyebutkan kebetulan. Nah, di momen inilah kebetulan itu harus kita ubah menjadi sebuah kerangka konsep pemikiran bahwa itu bukan kebetulan, ada latihannya. Nah, makanya ada sedikit gap antara posisi pemahaman taktikal di kita sama di Eropa ataupun negara-negara yang sudah mampu memberikan sesuatu yang luar biasa di kancah sepak bola dunia teman-teman. Itu menjadi perhatian kita bersama. Sedangkan di pertandingan Korsel menghadapi Brazil, sebelumnya udah kita bahas bahwa Federasi Korsel menargetkan lolos 16 besar. Otomatis ketika kita melihat pertandingan ini, nggak usah terlalu banyak berekspektasi. Dan akhirnya ya dibungkam Korsel 4-1, dan media-media Korsel pun tetap memberikan apresiasi karena targetnya udah sampailah ke situ teman-teman. Sedangkan kalau kita diskursusnya beda. Tetap menyalahkan inilah, tetap menyalahkan itulah, kan dibantai kan, inilah itulah. Nah, padahal target federasi pun lebih realistis, sadar diri. Nah, sekarang pertanyaannya siapa nggak sadar diri nih? Nah, momen-momen itu terkait tentang mindset lagi teman-teman. Pemikiran-pemikiran yang harus ditanamkan sejak dini, plus
Paulo Bento, pelatih dari Korsel, pun kabarnya mengundurkan diri walaupun Paulo Bento telah memenuhi target Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Indahnya sepak bola seperti ini, teman-teman. Sedangkan Brazil, teman-teman, dari sisi ball possession 5-3-4-7, yang membedakan Brazil ini yaitu individu yang mereka miliki. Show off lagi mereka di pertandingan ini, yang dimana sebelumnya menghadapi Kamerun seperti udah hilang ya selera untuk menunjukkan hal tersebut, karena mereka pun udah lolos. Sedangkan di pertandingan ini individu-individu mereka menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Baik.